Kantor tuh nggak adil. Orang yang kerjanya biasa aja, kok malah dipuji-puji dan naik jabatan. Lu kerja keras, setengah mati, lembur hampir tiap hari, bikin laporan rapi, tapi lu kalah sama orang yang modalnya ngomong doang. Terus lu mulai ngeraguin diri sendiri. Ini gua yang bego atau dia yang pintar cari muka? Oke, here's the answer. Mereka sebenarnya lagi main game yang lo nggak pernah tahu. Di kantor selalu ada tipe si tukang cari muka yang selalu berhasil bikin kita sebel. Tapi kalau lo pikir-pikir lagi, lo tuh sebenarnya tahu kalau dia itu pintar. Dia ngerti siapa yang harus di-approach, apa yang harus diomongin, dan kapan saat yang tepat buat ngeluarin pendapat dia. Bahkan ada momen di meeting pas bos nanya ide, dia jawab biasa aja. Bos langsung good point. Padahal ide lu jelas lebih oke. Kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya seringkali ada di cara mereka ngelola persepsi. Bukan cuma kerjaannya doang. Jadi bukan sekedar siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang paling bisa bikin kerjanya kelihatan. Banyak orang rajin, tapi pendiam. Akhirnya kalah sama yang jago bikin dirinya kelihatan valuable. Ini kayak dunia sosial media. Kadang bukan siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling bisa nge-branding dirinya. Bayangin kantor kayak game strategi. Lu bisa punya skill point tinggi banget, tapi kalau lu nggak ngerti cara main peta sosialnya, lu bakal stuck di level bawah. Nah, orang-orang yang kita sebut tukang cari muka, ini justru kayak player yang ngerti cheat code buat naik level. Jadi, naik jabatan atau ngeraih sukses, itu bukan cuma soal siapa paling pintar, tapi siapa yang paling bisa mainin social game di kantor. Dan untuk main game sosial ini, let me tell you about dark side of psychology, Dark Triad. Dark Triad atau 3 sifat gelap manusia. Ada 3 karakter utama yang gue omongin di sini. Yang pertama, ada si taktis yang selalu punya cara halus buat dapetin apa yang dia mau. Bahasa kerennya Machiavellian. Dari sisi narsistik ada si spotlight. Orang yang percaya diri banget. Kalau orang ini disuruh presentasi, semua mata itu pasti tertuju ke orang ini. Satu lagi dari sisi psikopat. Kita sebut aja si fearless. By the way, gue nggak ngomongin psikopat kriminal. Tapi lebih ke orang yang punya ciri psikopat. Tapi nggak parah. Anyway, si fearless ini biasanya orang yang tetap santai kalau ada krisis. Kayak nggak punya rasa takut. Sifat-sifat ini negatif. Tapi sebenarnya nggak juga. Kalau lu bisa mainin 3 sifat Dark Triad di level yang aman, ini bisa jadi senjata buat kemajuan karir lu. Dan lu bisa nyusul orang-orang yang tadi lu labelin dengan tukang cari muka itu. Kita deep dive ke each karakter dan gimana lu bisa make the most out of it. Lu pernah nggak ngelihat orang yang kelihatannya effortless banget di kantor? Bukan dia yang paling rajin, tapi dia punya radar buat tahu siapa yang harus diajak ngobrol, kapan harus lempar ide, dan gimana cara bikin bosnya ngerasa, wow ini anak pintar juga ya. Tadi udah sempet gue jelasin sedikit, itu adalah vibe Machiavellian. Bukan sekedar manipulatif, tapi jago main cantik. Mereka ngerti cara nge-frame cerita biar kelihatan penting. Misalnya pas laporan mingguan, mereka nggak cuma ngasih angka doang, tapi mereka bungkus angka itu dengan narasi. Kita berhasil ningkatin ini 30% dan ini dampaknya buat tim. Simple, tapi powerful. Jelas apa dampaknya. Ini bukan soal ngebohongin orang, tapi soal packaging. Riset Harvard nemuin orang yang punya kadar Machiavellian yang pas justru punya kinerja sosial tertinggi. Karena mereka tahu gimana bikin kesan yang tepat di mata bos. Dan lu nggak perlu manipulatif banget buat belajar ini. Caranya, lu bisa latih how to frame your stories dan jangan takut bilang, gue udah achieve ini loh, tanpa ngerasa pamer. Kalau lu mau gue bahas cara frame cerita biar bisa menarik buat investor, bos, atau siapapun target lo, coba lu komen di bawah. Lanjut, kalau narsisme itu soal confidence, orang narsis percaya banget sama dirinya. Bahkan kadang lebih dari kemampuan aslinya. Tapi percaya nggak percaya, ini justru bikin mereka kelihatan menarik di mata bos. Riset bilang, kandidat narsis itu cenderung lebih sering lolos di interview. Karena cara bicara mereka meyakinkan. Steve Jobs contohnya. Semua orang tahu, dia itu punya ego gede banget. Tapi tanpa ego itu, Apple nggak akan revolusioner. Lalu ada si fearless.
bagian psikopatik subklinis. Jangan mikir psikopat kayak di film thriller. Ini lebih ke orang yang gak gampang panik. Dia cool banget under pressure. Bayangin lagi ada krisis di kantor. Semua orang ribut. Dia bisa bilang, oke, calm down. Kita cari solusinya. Riset di US bilang sekitar 12% eksekutif senior punya ciri ini. Karena di level puncak, lu tuh butuh orang yang bisa ambil keputusan sulit tanpa terlalu mikirin drama emosional. Mereka kayak punya mental baja dan itu bikin mereka dipercaya buat handle hal-hal gawat. Nah, ada beberapa contoh orang terkenal yang punya sifat dark triad. Tadi gue udah sebut contohnya siapa? Steve Jobs. Ada juga Elon Musk. Semua orang tahu dia narsis. Bahkan kadang gila. Tapi sifat itu bikin dia dinotis. Bikin orang ngikutin. Bahkan ketika keputusan dia kontroversial. Sekarang pertanyaannya, gimana cara lo bisa ambil kekuatan mereka tanpa berubah jadi orang yang nyebelin? Nah, untungnya lu nggak perlu punya DNA Dark Triad buat sukses. Lu bisa nyuri superpower dari sifat Dark Triad ini tanpa jadi orang toxic. Ada 3 skill yang bisa lu latih sehari-hari. Pertama, fake confidence. Lu tahu nggak? Orang narsis itu kelihatan pede banget. Karena setiap mereka dapat perhatian dan validasi, otak mereka ngelepasin dopamin, hormon reward, yang bikin mereka makin pede. Nah, lu bisa tiru efek ini. Caranya simple. Mulai tampil pede duluan. Walaupun awalnya cuma pura-pura. Contoh kecil. Berdiri tegap pas presentasi. Kontak mata. Ngomong yang jelas. Pas orang mulai respons positif. Keren juga presentasi lu. Otak lu bakal ngelempar dopamin sebagai reward. Lama-lama rasa pede lu itu beneran kebentuk. Jadi fake confidence bukan soal bohong. Tapi soal ngasih sinyal ke otak lu, gua bisa. Nah, kalau fake confidence bisa bikin lu kelihatan pede, ada juga teknik mirroring. Bukan berarti lu harus jadi copycat, tapi lu bisa bikin lawan bicara ngerasa lebih nyaman dengan. Misalnya pas ngobrol sama bos lu, lu cocokin nada bicaranya. Kalau dia lagi santai, sambil nyender misalnya, lu ikut santai. Kalau dia lagi pakai kata-kata ringan, kayak kita gas yuk minggu ini, lu bisa jawab, yuk kita gas bareng. Hal-hal kecil kayak gini bikin orang itu ngerasa ada di satu frekuensi sama lu, tanpa lu harus mencoba. Terakhir, ada yang namanya framing. Ini penting banget kalau lu mau ide lu di-notice. Kadang ide lu itu bagus, tapi kalau lu cuma bilang, gue punya ide campaign baru nih, itu kedengarannya biasa. Coba lu ubah jadi, kalau kita bikin campaign ini, engagement kita bisa naik 20%. Dan brand kita kelihatan lebih relevan di mata Gen Z. Beda banget. Jelas apa tujuannya. Sama-sama ide yang sama, tapi cara lo bungkus bikin orang lebih peduli. Intinya, Dark Triad bukan sesuatu yang harus lo jauhin mentah-mentah. Kalau kebanyakan, emang bisa toxic. Tapi kalau lo ngerti porsi yang tepat, kayak pede ala si narsis, pinter framing ala Machiavellian, dan cool under pressure ala si fearless, itu bisa jadi senjata buat karir lo. Jadi coba lo refleksiin. Selama ini lo kerja keras, tapi lo kelihatan nggak? Lo udah cukup bikin orang ngerti nilai lo atau enggak? Kalau belum, mungkin ini saatnya lo sedikit belajar soal strategi sosial. Gue penasaran, di kantor lo ada nggak orang yang jago main game sosial ini? Lo sebel, tapi diam-diam lo sebenarnya pengen punya skill kayak gini. Cerita di kolom komen ya, siapa tahu kita bisa bedah trik-triknya di part selanjutnya.